من تبعهم بإحسان يوم الدين ثم خصوصا إلى جميع الأرواح والشيخين النقشبنديين الأحمديين المدرين ثم خصوصا إلى جميع الأولياء السبيل خصوصا لروحه رجل أحمد رحمة الله عصنا ربنا ثم خصوصا إلى جميع سلطان الأولياء جميع الأولياء بأي زمن في العالم وخصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا خالد المغلاني سيدنا الإمامنا وأبي البدر العجافي سيد سليم سامر حضرمي سيد جلال الدين قمر الدين السيوطي وسيدنا الإمام حسن سيدنا الإمام بن المجوري وسيدنا الإمام أبي عبد الله بن علي الحداد سيدنا الإمام علي بن أبي بكر الزقاف ثم خصوصا إلى سيدنا الحبيب سيد الوليد أبو محمد علوي على المالك الحسني وسيد علوي على المالك الحسني وسيد إسماعيل اليماني وسيد المساد وسيد ياسين البرامي محمد بن صيف سيد جابر عبد الرحمن سامي القطبي سيد وفير الجزوري وخصوصا إلى جميع الأرواح سادات الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين مصنفين حديثين ومفسرين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر من أسرار الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين البدد بالقبول لدم من كل سلم ومنصر شأنه ظاهرا وباطنا دافعا لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأصحابنا ولمن حقق علينا ولمن حبانا ولجميع تلاميذنا ولجميع الشيخنا بالدين أن الله يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم المنافعة ورزقا حلالا كثيرا مباركا واسعا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يحمدنا ويحفظهم وينصرنا وينصرهم ويبارك فينا ويبارك فيهم وفي أمرنا وفي أمرهم وأولادنا وأولادهم وتلاميذنا وتلاميذهم بخير ونعمة وعافية وأن الله يفتح لنا ولهم أبواب الخيرات ويسر الله تعالى لنا ولهم الدنيا والآخرة ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر من أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nasta'udzuka ma 'allamtana wa lakina biha idza nasitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah Masjid Al-Abrar yang saya hormati dan segenap pendengar di Menara Tegar di mana saja Anda berada. Tama-tama marilah kita bermuhadharah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, masih diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga kita dapat hadir ke majelis ini untuk bersama-sama mengaji, mengharap ilmu Allah. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ilmu yang manfaat dan barakah, yang dapat menghantarkan diri kita untuk memperoleh ridha dan cinta Allah, dan membawa diri kita mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam berada dalam pangkuan cinta kasih Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan juga kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syiat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita semua nantinya dapat berkumpul dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam
berada dalam barisannya memasuki surganya Allah bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, kajian kitab Mirqatus Tasdiq secara kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq sampai pada halaman 32. Wa tu'minu bi malaikatillahi wa ajsamun latifatun balighuna fil kathrati ila haddi la ya'lamuhu illa Allah ta'ala la ya'lamuhu illa Allah ta'ala sufara'ullahi sadiquna fima akhbaruna bihi anhu ta'ala la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yatawaladuna wa la yatanakahuna wa la yanamuna wa la yuktabu a'maluhum wa la yuhasabuna wa yuhsyaruna ma'al insi wal jin wa yadkhuluna al-jannata wa yatana'amuna fiha bima sya'allahu ta'ala. Wa tu'minu, dan termasuk bagian daripada yang wajib kita imani, ya, diwajibkan untuk mengimani, ya, kalian semua bimalaikatillah. Wa tu'minu, dan wajib beriman kamu bimalaikatillahi, dengan kepada malaikatnya Allah. Hum, adapun malaikatnya Allah itu adalah ajsamun latifun, ialah diciptakan oleh Allah dari sebuah jisim, ya. Jisim latifun yang halus. Semua ciptaan Allah namanya jisim, ya, mesti, walaupun jisimnya itu bersifat halus, ya. Ajsamun latifun, ya, ialah beberapa jisim latifatun yang halus, balighuna yang sampai ke semuanya, fil kathrati di dalam banyaknya, ila haddin pada sebuah batasan, la ya'lamuhu illallahu ta'ala, yang tidak ada tahu, ya, yang tidak ada satu pun tahu, ya, batasan banyaknya dari malaikat itu, illallahu ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sufara'ullahi sadiquna, dan juga menjadikan utusan Allah, termasuk menjadi utusan Allah, sadiquna yang jujur atau benar, ya, fima di dalam sesuatu, akhbaru yang memberikan kabar para malaikat tersebut, bihi dengan ma, anhu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, mahalur Allah. Bahwa malaikat itu kita wajib beriman, wajib mengimani, dan memang salah satu dari rukun iman yang dikatakan rukun itu adalah bagian juz'un minal iman. Jadi kalau tidak memenuhi ini, itu tidak bisa dikategorikan beriman seseorang. Maka wajib seseorang itu beriman akan malaikatnya Allah, bahwa Allah menciptakan malaikat. Nah, malaikat itu juga sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah dari sebuah jisim yang halus, ya, yang samar, ya, jisim yang betul-betul lembut sekali, ya, jisim yang lembut, di mana banyaknya malaikat, hakikatnya itu tidak ada satupun yang tahu. Banyaknya malaikat tidak ada satupun yang tahu. Mungkin berjuta-juta, atau mungkin bermiliar-miliar, tidak ada satupun yang tahu.
kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang memang zat yang menciptakan malaikat itu. Di mana malaikat tersebut juga merupakan utusan dari Allah yang membawa sesuatu yang dikabarkan, sesuatu yang dikabarkan, yang memang apa yang dibawa oleh malaikat tersebut pasti benarnya, karena malaikat adalah utusan Allah. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh malaikat tidak ada yang salah, semuanya benar, tidak ada yang bohong, semuanya benar, jujur. Karena malaikat shadiqun, seluruh malaikat itu, seluruh malaikat tidak ada yang bohong, seluruh malaikat shadiquna, jujur. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat itu semuanya benar. Tidak ada, kalau manusia kan ada yang jujur, ada yang enggak, gitu. Apalagi jin itu banyak yang enggak jujur malahan. Kalau dari kalangan jin itu banyak yang enggak jujur. Kalau manusia ya daundilah, ono sing jujur, ono sing enggak. Tapi malaikat semuanya tidak ada satupun yang tidak jujur, semuanya jujur. Jadi apapun yang disampaikan oleh malaikat itu benar. Apapun yang disampaikan oleh malaikat itu benar. Dan malaikat tersebut ya, la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yatawaladuna wa la yatanakahuna wa la yanamuna wa la yaktabu a'maluhum. Malaikat itu juga layak kuluna, tidak makan, wala yashrabuna dan tidak minum, wala yatawaladuna dan tidak melahirkan, ya. Tidak lahir juga, wala yatanakahuna dan juga tidak menikah, ya. Wala yanamuna dan malaikat itu juga tidak tidur, wala yuktabu a'maluhum dan malaikat juga tidak ditulis perbuatan baik mereka. Jadi seperti apapun malaikat ya berbuat baik ya tidak ditulis gitu loh. Tidak ditulis. Dan malaikat itu sendiri mulai sejak diciptakan oleh Allah sudah bertasbih. Tapi tasbihnya tidak dicatat sebagai nantinya akan dapatkan pahala, enggak. Tidak seperti manusia. Tidak ada satupun dari perilaku, sikap dan ucapan manusia yang lepas dari catatan. Semuanya akan tercatat. Yang terkadang kita tidak hiraukan perbuatan atau sikap atau ucapan tersebut yang secara zahir diremehkan, nggak pernah dipikir. Nyatanya perbuatan atau perilaku, sikap atau ucapan tersebut ya itu memiliki arti yang luar biasa, kan gitu ya. Memiliki arti yang tinggi, yang berat justru untuk membangun beratnya pahala ketika ditimbang malahnya. Contoh, kalau kita tahlilan ya seakan-akan ringan saja, nggak ada ya siapa yang akan berbicara di hatinya bahwa ini adalah merasakan betul bahwa ini adalah memiliki pahala yang sangat besar sekali ya. Ketika kita membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, padahal bacaan ini justru ringan dibaca tapi berat timbangannya. Nantinya ketika ditimbang amal kita di mizan. Namun kita kan terkadang tidak merasakan, nggak merasakan bahwa ini sangat berarti. Enteng-enteng aja mau coba kadang. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim
Subhanallah, ambil guyon kadang ya, ambil guyon, ambil tertawa, ambil kayak enteng-enteng aja. Padahal itu punya arti, gitu ya. Karena hatinya tidak nyambung nanggone Gusti Allah, tidak memahami, tidak menghayati apa yang dibaca. Padahal apa yang dibaca subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dengan segala pujiannya, wa bihamdi, dan dengan pujian, dengan apa yang dipuji, ya, dipujinya, yang menjadi pujian, bahwa di seluruh alam semesta ini, baik apapun yang di langit, sesuatu yang ada di langit yang dipuji di langit, bintang, matahari, bulan, pelangi, dan seluruh keindahan di langit, bahkan apapun yang ada di alam malakut, ya, seluruh arsy, kursi, dan seluruhnya, ya, semuanya yang ada di langit dari golongan para malaikat-malaikat yang terbaik, itu mereka dipuji sebenarnya bukanlah mereka yang dipuji, tapi Allah lah yang seharusnya dipuji. Ya, malaikat Jibril memiliki kekuatan yang begitu rupa dahsyatnya. Malaikat Jibril adalah malaikat yang khusus, malaikat yang disebut dengan ar-ruh, malaikat yang memang menyampaikan seluruh apa yang difirmankan oleh Allah. Ya, kalaulah kita mengeluh-ngeluhkan malaikat Jibril dengan kejujurannya, kalaulah kita memuji malaikat Jibril dengan segala macam keagungannya, maka hakikatnya yang membuat dia itu dipuji dan diagungkan, ya, itu tanya, yaitu yang menciptakan malaikat Jibril. Malaikat Mikail yang dengan tugasnya begitu taatnya kepada Allah, dia tidak pernah berhenti untuk menjalankan tugasnya, menurunkan hujan dan membagikan rizki. Begitu banyak mereka yang dibagikan rizkinya, tidak tebang pilih, baik dia laki ataupun perempuan, baik dia kuat ataupun lemah, baik dia muslim ataupun non muslim, semuanya mendapat bagian karena atas perintah Allah dengan ketaatannya. Ketika malaikat Mikail dipuji, seharusnya yang pantas dipuji adalah Maha Suci Allah dengan segala yang dipujinya. Ya. Nah, kalau kita menghayati itu, kita merasakan bahwa seluruh apa yang dipuji di alam semesta, baik yang di langit maupun yang di bumi, dengan beraneka ragam manusia, pohon, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan segalanya yang indah dan baik, ya, yang membuat kita terkesima dan memujinya, itu hakikatnya seharusnya yang dipuji adalah Allah. Begitu rupanya Allah menciptakan manusia yang luar biasa, beraneka ragam, beraneka ragam, dan Allah ciptakan manusia yang begitu kuat dan dahsyat, ya, di mana manusia itu diberi nafsu tapi masih mampu menahan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsunya, ya. Tidak seperti hewan. Hewan diberi nafsu, dia mengumbar nafsunya, ya. Tapi bagaimana manusia? Manusia mampu menahan nafsunya karena pada diri manusia juga ada akal, ya, akal yang sempurna, tidak seperti akalnya hewan, kan kayak gitu. Begitu pula tidak sama dengan iblis, setan, jin, gitu ya. Manusia begitu rupa ketaatannya, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, betul-betul taat, ya. Walaupun ada di antara mereka
yang tidak taat, tapi itu sebagian dari mereka. Apalagi kita melihat umat Nabi Muhammad SAW, hampir mayoritas taat kepada Allah, tunduk sujud kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita memuji seluruh manusia, hakikatnya maha suci Allah dengan segala apa yang dipuji di langit dan di bumi. Seperti itu. Nah, ketika kita membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maha suci Allah dengan segala macam keagungannya. Allah agung. Keagungannya apa? Keagungan dari seluruh sifat-sifat Allah, ya, dari seluruh sifat Allah. Sifat Allah yang agung yang mana? Seluruhnya. As-sabur, sabarnya Allah yang agung, yang tidak ada batas. Karena sabarnya Allah tidak seperti sabarnya manusia. Terkadang manusia sabar ada tujuannya. Kata ane sabar temen. Oh, ana karepe. Ana karepe dhek sabar, tapi ada tujuannya. Ada yang ingin dicapai. Oh, meskipun ambek bose diapa-apakno sabar arek iku. Karena waktu gak digaji, bahkan sangat sabar, disuruh ini mau disuruh ini sangat sabar, karena berharap ada tambahan honor dari bos. Artinya apa? Sabar ada maunya gitu loh. Semua manusia itu mesti tidak murni, tidak sempurna. Kesabarannya mesti ada celah dari sabar itu sendiri. Keikhlasannya, kejujurannya, ya, seluruh dari sifat-sifat baik manusia mesti ada celah, ada sisi yang memang berada di balik kebaikan itu, ya, entah baik secara frontal maupun secara non frontal, kayak gitu. Dan mestinya ada batasan, jujurnya ada batasan, sabarnya ada batasan, keikhlasannya ada batasannya. Kan kayak gitu, manusia itu begitu, ya. Manusia itu seperti itu, ya. Karena memang tidak semuanya. Nah, kalau kita mau melihat cermin dari Allah, kesabaran Allah seperti apa, sedikit dari cermin Allah, walaupun tidak sempurna, maka kita bisa melihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu yang paling tinggi sudah dari Al-Amin. Makanya dari seluruh makhluk itu yang paling mulia itu adalah para anbiya. Nah, dari anbiya sekitar nabi yang begitu banyaknya, ya, dari begitu banyaknya istilahnya dirampingkan kembali menjadi 313, lalu dirampingkan kembali menjadi 25, dirampingkan kembali menjadi 5, yaitu ulul azmi, yang mereka mendapat lakop atau titel ulul azmi, ya, dirampingkan kembali menjadi satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satupun para nabi yang bisa menyaingi kesabaran Nabi Muhammad. Karena yang bertitel ulul azmi itu adalah orang hamba Allah yang sangat sabar dengan ujian yang paling berat. Dengan ujian yang paling berat, dan yang paling sabar adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, malaikat begitu pula, malaikat itu shodiquna, jujur, benar. Tapi kalau di sisi kemuliaan tetap mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu lah, itu sudah dibahas yang di bahasan yang depan, gitu ya. Gitu.
Nah, para malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan tidak lahir. Wala yatanakahun, dan tidak menikah, juga tidak tidur, ya. Jadi dan seluruh perbuatannya, perilaku, sikap, dan seluruh amal kebaikannya itu tidak dicatat, ya. Wala yuhasabuna, dan juga tidak dihitung, ya. Berapa banyak pun malaikat itu berbuat kebaikan tidak dihitung, ya. Karena apa? Karena pada diri malaikat Allah tidak letakkan nafsu. Pada diri malaikat tidak Allah letakkan nafsu. Sehingga tidak ada tantangan, Bapak Ibu sekalian. Enggak ada tantangannya. Oh, wajar-wajar saja dia itu bisa berbuat baik, mau enggak ada nafsu nih. Kan gitu. Wajar-wajar saja aja dia tidak melakukan keburukan, wong dia itu tidak ada nafsunya. Kan kayak gitu. Beda dengan manusia yang di dalam dirinya ada nafsu, al-hawa. Nah, ketika manusia itu bisa berbuat baik di tengah-tengah nafsunya yang begitu dahsyat, merongrong untuk berbuat jelek, itu sebuah perjuangan jihad yang luar biasa, Pak. Makanya baginda Muhammad SAW mengatakan setelah perang Badar ini ada sebuah perang jihad yang lebih dahsyat dan lebih besar daripada perang Badar, yaitu memerangi hawa nafsu. Dan kita setiap hari, setiap saat berjihad, Bapak Ibu sekalian. Jenengan berangkat dari rumah sampai ke majelis ini, kalau diniati untuk jihad, jenengan tercatat sebagai mujahidin. Jenengan tercatat sebagai mujahidin. Seandainya naudzubillahi min dzalik, kecelakaan mati di jalan, syahid, Pak. Matinya mati syahid. Mata syahidan. Karena jenengan sudah mengalahkan, berperang dengan hawa nafsu di tengah-tengah hujan, rintik-rintik kayak gini, sing paling enak kan turu, Pak. Lelah sampean ngaji nang gini. Kalau tidak memenangkan perperangan yang jenengan dengan hawa nafsunya, ini sebuah jihad. Makanya Allah mencatat sebuah keunggulan pada jenengan semua yang hadir ke majelis ini. Ini merupakan jihad fisabilillah, berperang dengan hawa nafsu. Sehingga andai kata jenengan itu terjadi kecelakaan atau meninggal dalam proses berangkatin jenengan sampai ke tempat ini atau kembalinya nanti, mata syahidan, niati nyantri, berjihad mencari ilmu. Karena tolabul ilmi itu wajib hukumnya, mulai sejak kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat, wajib. Utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi seluruh umat yang Islam. Apalagi ilmunya Allah, ilmu agama. Nah, ini merupakan jihad. Sayyidil Walid Abu Ya Muhammad Alawi Al-Maliki, ya, selalu menekankan pada kami para santrinya, ya, agar supaya jangan pernah berhenti niat jadi santri. Jangan pernah berhenti niat menjadi santri. Jadilah santri saklawase, ya. Jadilah santri selamanya. Jangan pernah berhenti menjadi santri. Apa perbuatannya santri? Perilakunya santri, ya nyantri. Nyantri itu berarti ngaji, belajar, atau kalau enggak belajar ngajar. Belajar, ngajar, ibadah, itu kelakuannya santri, ya.
Ibadah meliputi ibadah-ibadah mahdhah maksudnya. Ya seperti sholat, dzikir dan sebagainya. Lah itu kelakuan santri sudah. Maka selama kita niat menjadi santri, walaupun ngaji ini hanya 1 hari 1 kali atau 1 hari 2 kali, kalau kita niat santri dalam proses perjalanan, entah siang hari, entah malam hari, mati, maka matinya sebagai santri. Kalau mati sebagai santri, mata syahidan. Ya, mata syahidan. Apa ada dalil? Banyak dalilnya. Ya. Itu ditegaskan oleh guru saya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Jangan pernah berhenti menjadi santri. Gitu. Kapanpun saja, dimanapun saja. Maka seandainya dalam perjalanan itu kita mati syahid. Gitu. Walaupun kados jenengan atau jenengan kan pulang habis ngaji seperti ini kan pulang ke rumah kerja melakukan sesuatu. Yang penting 3 perbuatan santri dilakukan: ngaji, ngajar, dan ibadah. Iku wis nyantri, Pak. Dan di orang-orang yang ada di pondok yang kayak gitu juga, ngaji, ngajar, ya ibadah. Cuman itu. Belajar dan berkhidmah. Yang namanya belajar ya ngaji itu. Berkhidmah itu ya ngajar itu. Loh saya tidak ngajar Ustaz. Mengajar itu tidak harus formal seperti ini. Jenengan ngajari anak dan istri ini jenengan itu juga ngajar. Itu juga berkhidmah namanya. Berkhidmah kepada Allah. Karena apa? Anak dan istri jenengan itu milik Allah yang dititipkan kepada jenengan supaya dibimbing menuju jalannya Allah. Maka ilmu yang jenengan peroleh sampaikan pada anak istri, Bapak Ibu sekalian, minimal begitu. Sampaikan pada keluarga, pada saudara, sanak kerabat, ya, pada tetangga, pada sahabat, ya. Wah sudah, gak usah kita melihat sok alim, gak usah didelok, gak usah dirungokno kayak gitu, Pak. Ya, gak usah didengar. Yang penting di hati kita gak sok alim. Yang penting di hati kita gak ada riya. Yang penting di hati kita gak ada kesombongan. Kesombongan, ria, ujub, sum'ah itu perbuatan hati. Selama di hati kita murni karena Allah, sudah. Meskipun kelihatan orang koyok wong sombong, koyok sok alim ae, jarno gak usah direken, Pak. Anggap itu iblis. Iya, orang-orangnya kayak gitu. Karena benar, jangan salah. Iblis itu kalau tidak bisa memprovokasi kita, masuk pada orang-orang lain yang dekat dengan kita, lalu kita dirongrong, ya, diomongi sok alim lah, oh, sok ahli ibadah lah, sok apik lah, sok gini lah. Itu iblis yang berbicara, bukan manusia. Kalau saudara, bukan saudara kita, tapi iblis yang ada di dalamnya. Gitu loh, Pak. Jadi jangan dihiraukan, nggak usah dimasukkan hati, nggak usah dimasukkan hati, terus jalankan aja, wes, terus aja jalankan. Yang penting kita berdakwah, wes, ilmu yang diperoleh di pengajian ini jenengan sampaikan pada anak, istri, sanak, kerabat, saudara, sahabat, tetangga, sampaikan saja. Ya, di mana saja sampean berada, sampaikan ilmu yang sudah sampean dapatkan. Itulah yang disebut dengan santri. Santri itu kayak gitu. Maka dulu Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki, ya, pernah ketika seseorang ada dari mintulab, dari kalangan murid, ya,
Apa yang kami harus lakukan ya Abu ya Said Muhammad Alawi ketika kami sudah terjun ke masyarakat? Apakah kami harus membangun pondok? Apakah kami harus membangun madrasah? Abu ya Said Muhammad Alawi tidak pernah memerintahkan itu. Berdakwahlah, sampaikan ilmumu, berikan ilmumu kepada umatnya Nabi Muhammad di mana saja berada. Sampaikan ilmu yang kamu dapatkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana saja kamu berada. Enggak perlu kamu langsung mendirikan pondok pesantren madrasah iya nek ono santrine. Kayak gitu, kecuali memang dia pemangku pondok pesantren. Nggak perlu. Nanti saatnya kalau Allah menghendaki, kalau Allah memang inginkan kita duduk di satu tempat dan Allah datangkan santri, ya itu sudah berarti sudah waktunya Allah meletakkan makom kita di makom itu. Tapi jangan salah, para kiai, para asatid yang tidak punya pondok pesantren, tidak punya madrasah, itu bukan orang yang memang lebih rendah dibandingkan yang punya pondok pesantren. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Belum tentu. Karena boleh jadi beliau-beliau itu lebih besar pahalanya dibandingkan para kiai di pondok pesantren. Lebih besar pahalanya, jihadnya dibandingkan para asatid di pondok pesantren. Kiai, ustadz, asatid yang ada di pondok pesantren cuman ngajari santri sing memang dia datang ke sana tujuannya nyantri wisan. Tujuannya nyantri, memang mau untuk mencari ilmu, dan dia tentunya di dalam pondok pesantren sami'na wa ata'na. Para kiai dan asatid yang terjun di masyarakat langsung tanpa pondok pesantren dihadapkan dengan berbagai macam manusia, yang terkadang manusia tersebut tujuannya tidak nyantri, bahkan tidak sedikit dari mereka yang tujuannya untuk merusak, merongrong umat Islam. Lebih berat mana jihadnya, Pak? Lebih berat mana jihadnya para kiai dan asatid yang di luaran sana, yang tidak ada di pondok pesantren dibandingkan yang hanya berjihad di pondok pesantren. Lebih berat mereka yang terjun ke lapangan langsung berjihad di pondok pesantren. Ngadep pondok pesantren nang desa, ya memang umate nyantri semua di sana sudah. Memang sami'na wa ta'na. Tapi di kota, dihadapkan dengan berbagai macam orang. Wah, ono sing ngomong sok alim, sok pinter, sok bener dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit yang mau menjatuhkannya, memprovokasi orang lain untuk membencinya. Berat, Pak, berat. Kalau di pondok pesantren ada nggak santri memprovokasi santri lain untuk membenci kiainya? Nggak ada, Pak. Ada nggak santri ingin menjatuhkan kiainya? Nggak ada kalau di pondok pesantren. Kalau di luaran, orang-orang yang ada di luar, banyak umat masyarakat yang ingin menjatuhkan kiai A, ingin menjatuhkan Ustadz A, Ustadz B, Kiai A, Kiai B, Kiai C dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit dari mereka bahkan itu sudah fisik dengan kejahatannya, berencana untuk
membunuh, berencana untuk, kan tidak sedikit Pak, para kiai itu mendapat ancaman-ancaman, para asatid dapat ancaman-ancaman. Iya Pak, iya, jenengan kan tidak pernah ngalami itu karena belum jadi kiai, belum jadi ustadz. Mungkin jenengan jadi kiai jadi ustadz, ada aja ancaman-ancaman Pak ya. Mesti kalau ada orang ingin menghancurkan Islam datang ke suatu tempat, yang dicari pertama kali siapa? Tokoh masyarakat sini, kiai ini sopo, ustadz ini sopo. Lho iku sing kate dipateni dhisik Pak. Lho ancaman-ancaman kayak gitu itu ada pada kiai-kiai ya. Macam-macam Pak, dirongrong, diginikan macam-macam. Itu jihadnya melebihi jihadnya para kiai yang hanya ngajar di pondok pesantren. Saya bukan meremehkan para kiai yang ada di pondok pesantren, tidak. Maksud saya, walaupun jenengan tidak punya pondok pesantren, tidak punya madrasah, berjihadlah seperti jihadnya para kiai dan asatid di luaran sana, yang menyampaikan ilmu terus, mengajak umat untuk menjadi orang baik, mengajak umat ke jalannya Allah, karena mereka semua umatnya Nabi Muhammad, umatnya Kanjeng Nabi Pak. Kanjeng Nabi saja, Nabi Muhammad saja tidak ingin satu pun dari umatnya masuk neraka, tidak pengen. Apakah kita tidak mau memenuhi, berjuang minimal sedikit demi sedikit untuk mensukseskan keinginan Kanjeng Nabi Muhammad itu loh Pak. Minimal niatnya jenengan gini di hati, ya Allah, saya ingin mengajak umat-umat yang buruk itu, umat-umat yang berperilaku jelek itu, untuk menjadi orang yang baik, berada di jalanmu, mau ibadah, mau sholat, mau ngaji, mau sedekah, mau begini puasa dan sebagainya. Tujuan saya supaya tidak satu, tujuan saya di hati ya Allah, agar supaya Nabi Muhammad tidak menangisi umatnya, agar supaya apa yang menjadi keinginan Kanjeng Nabi kekasihmu ya Allah sukses. Tujuan kita mensukseskan keinginan kekasihnya Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja Pak, udah. Insya Allah kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu loh. Dan kita tercatat sebagai ulama yang warasatul anbiya. Itu loh. Walaupun punya ilmu 2, 1, 2, 3 enggak banyak, tapi ilmu yang 2, 1, 2, 3 yang sampai 5 yang sedikit ini disampaikan kemana-mana untuk mengajak umat, ayo sholat, ayo ngaji, ayo puasa, ayolah berbuat baik, tinggalkan maksiat itu. Ajak Pak, ajak, tinggalkan begini dengan cara apapun yang terbaik, tentunya yang baik, yang santun. Tujuannya apa? Mensukseskan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis ngunai wis. Jadi kita menjadi tim suksesnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting Mbak, supaya Kanjeng Nabi gak nangis. Kanjeng Nabi itu nangisi umatnya karena beliau tidak pengen satu pun yang masuk neraka. Tidak pengen, ya. Nah ini penting saya sampaikan, ya. Insya Allah kalau dalam perjuangan berjihad seperti itu jenengan, nggak peduli jenengan ada di tempat pekerjaan, di pasar, di mana-mana, sampaikan, ayo berbuat baik, ayo begini. Yang berdagang, berdakwahlah di tempat perdagangan. Yang berada di kantoran, berdakwahlah di kantoran. Ajaklah umat ke jalan Allah. Yang ada di lapangan juga ajaklah umat menuju Allah, ya. Begitu dimanapun kita berada, mengajak umat, yuk sholat,
yuk ngaji. Insya Allah kalau mati dalam perjalanan seperti itu, mati kita sebagai mujahidin, syahid fi sabilillah. Ya, syahid fi sabilillah. Itu, okay. Ini penting saya sampaikan supaya jenengan punya niat, diniati nyantri selamanya, nyantri untuk jihad selamanya. Karena jenengan setiap saat sudah berjihad dengan nafsu, Pak. Niati berjihad dengan nafsu terus-terusan. Aku tepai, wah jihad. Maka tercatat sebagai seorang mujahidin fisabilillah. Gitu, Pak. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa senantiasa menang dengan nafsu kita. Amin Allahumma amin. Kalau toh kita mati syahid. Amin Allahumma. Wa yusyaruna ma'al insi wal jin. Tinggal sedikit. Wa yusyaruna ma'al insi wal jinni, dan dikumpulkan para malaikat itu nanti ma'al insi wal jinni bersama para manusia dan jin. Yadkhulunal jannah, yang dimasukkan para malaikat tersebut al jannata, ke dalam surga. Wa yatana'amuna fiha bima sya'allah, dan dia juga mendapatkan kenikmatan fiha, di dalam surganya Allah, bima, dengan sesuatu sya'allahu, yang menghendaki Allah kepada malaikat tersebut, dengan kenikmatan ta'ala maha luhur Allah subhanahu. Jadi sama, malaikat juga yang nggak pakai melakukan ibadah kenceng banget, dia sudah masuk ke surganya Allah, udah jaminan seluruh malaikat itu masuk. Tapi nggak ada jihadnya, Pak. Kenapa nggak ada jihadnya? Ya karena apa? Karena nggak ada nafsunya. Mereka yang berjihad itu mereka yang punya nafsu, yang memang sudah Allah tanamkan nafsu. Dia itu berjihad, senantiasa berjihad, apalagi diprovokasi oleh iblis. Dan iblis itu minta izin kepada Allah, kepada manusia, untuk merongrong, mempengaruhi mereka untuk keluar dari jalan Allah. Itu minta izin, dan Allah izinkan selama tidak masuk kepada batasan kolbun, batasan kolbun nuraniyah. Nah, kalau masuk pada kolbun robbani, nurani, itu tidak boleh dibatasi. Dia tidak akan bisa masuk ke sana. Makanya nurani ini tidak bisa diprovokasi oleh iblis. Tidak bisa. Sejahat-jahatnya manusia berbuat jahat, dia pasti merasakan dan mengakui bahwa perbuatannya itu jahat. Siapa yang merasakan? Siapa yang mengakui? Nuraninya sendiri. Karena nurani itu tidak tersentuh oleh iblis. Ya. Setidak adilnya manusia kalau melihat keadilan senang. Siapa yang senang pada keadilan? Nuraninya. Gitu loh. Sejelek-jeleknya manusia mesti mengakui bahwa kebaikan itu adalah baik. Siapa yang mengakui kebaikan itu baik? Ya nuraninya. Gitu loh. Karena itu tidak tersentuh oleh iblis. Maka kalau nurani itu muncul, Pak, menguasai kolbun, wah jenengan jadi orang yang luar biasa. Seperti siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kolbunnya itu diliputi oleh nurani, nur Rabbani. Maka tidak ada sedikit pun keinginan buruk, tidak ada sedikit pun keinginan jahat, enggak ada. Kebencian enggak ada. Karena kolbunnya diliputi, diterangi, disinari dengan nurani, nur Rabbani. Nurani itu asal kata dari nur Rabbani. Sehingga kalau hati kita diterangi dengan nur Rabbani, insya Allah kita tidak akan punya keinginan sedikit pun berbuat jelek, berbuat buruk.
Mudah-mudahan nurani kita memancar, mampu menyinari hati kita dan menguasai hati kita, sehingga perilaku, sikap dan ucapan kita senantiasa berada dalam ridho dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah bijahi sayyidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri min asraril Fatihah. Ya Allah, ya Muslim. Ada pertanyaan? Mungkin kalau enggak ada, mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ilmu yang manfaat dan barakah, yang dapat menghantarkan diri kita memperoleh ridha dan cinta Allah, dan membawa diri kita mati dalam keadaan husnul khatimah sebagai seorang syahid mujahid fi sabilillah. Ala hadhihi niyah bisirri min asraril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mala arkana arshillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala Sayyidina Muhammadin dil qadril azim wa ala nabiyil azim qadri adamatil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammad ya dal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi mithla dhalik wajma' bainana wa bainahu wajma' bainana wa bainahu wajma' bainana wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wa nafsi zahiran wa batinan yaqdatan wa manaman waj'alhu ya rabbi ruhan hidayatina min jamil wujuh fid dunya qabla al-akhirah ya azim ya azim ya azim. Allahumma inna nastahmidu wa nastaghfiruka diyanana wa anfusana wa auladana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum bika nafika amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibagin syarri kulli di syarrin kala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina mal ahli al-qudri unta wa dhaqar Rabbi wa wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhila adki wa ulama nahdha bil khair wa nuqba kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhir rabbi ridha min kal uyun waqdi anna Rabbana kulla tuyun qabla an ta'dayana rusulman wafir wastura anta akruman sadar. Wassalatullahi ta'ala Mustafa man ilal haqqi ta'ala wa wafa bi kitabi fihi linasi sifa wa ala al-alihi wa musurafa wa ala sahbi masabil wurar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin alladhi yuballighuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tuhyina qalbana wa ruhana bi nuri ma'rifatika wa bi nuri mahabbatika wa an tuhyina jasmana wa jawarihana bi nuri ibadatika wa luzumi ta'atika wa dawami khidmatika bijahi sayyidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al fi qalbina nuran wa fi sam'ina nuran wa fi basarina nuran wa fi famina nuran wa an yaminina nuran wa an fawqina nuran binuri mahabbatika binuri ma'rifatika binuri hidayatika binurika ya nur birahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز وغفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين حضرة نبي سر من أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم